Atas nama pasangan Prabowo Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat. Saya pesan satu saja, pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Gibran bangga diusung cendana melihat jajaran tim pemenangan Prabowo, ada Titik Soeharto dan Budiman Sujatmiko dalam satu gerbong, benar-benar menjijikkan. Boleh diartikan ada 3 di situ. Restorasi dalam arti mengembalikan kepada hal yang semula, restorasi kereta makan di kereta api, atau restorasi tentang pemugaran gitu. Tapi yang terjadi sekarang kayaknya sih mau dikembalikan yang seperti semula. Nah, kalau dikembalikan ke semula itu berarti balik lagi ke Orba. Edi Suparno, Mahfud Siddiq, Afriansah Nur, Erwin Aksa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari republika.co.id, putri mendiang Presiden Soeharto, Siti Hediarti alias Titik Soeharto, masuk dalam tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Uniknya, mantan aktivis pro-demokrasi yang dikenal karena perlawanannya terhadap rezim Soeharto, yaitu Budiman Sujatmiko, juga masuk dalam TKN. Titik menduduki posisi anggota Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran. Titik merupakan mantan istri Prabowo. Ia kini tercatat sebagai caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Adapun Budiman Sujatmiko menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Budiman merupakan pendukung Prabowo, sebuah sikap politik yang membuat dirinya dipecat dari PDIP beberapa bulan lalu. Budiman juga sudah mendirikan kelompok relawan untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nama Titik dan Budiman serta ratusan nama lainnya diumumkan sebagai bagian TKN Prabowo Gibran di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin 6 November 2023. Pengumuman disampaikan Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Kata Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dengan lengkapnya susunan TKN ini kita siap untuk gaspol memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang. Selain Titik Soeharto, nama yang masuk dalam tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, putra SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Selain politisi ternama, beberapa mantan Kapolri seperti Jenderal Sutanto dan Jenderal Sutarman juga mengisi jajaran Dewan Penasihat. Beberapa Jenderal TNI juga terlibat dalam susunan ini. Sementara itu di deretan bendahara TKN Prabowo Gibran, ada nama keponakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Satria Syahrir. Saat pengumuman komposisi tim kampanye tersebut, Gibran Raka Buming Raka pun turut hadir. Ia mengaku bangga dan bersyukur mendapatkan bantuan dari orang-orang yang hebat yang ahli di bidangnya masing-masing. Kata Gibran, saya pesan satu saja Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Wah, sungguh lucu bukan? Dagelan Pilpres 2024 kali ini. Bagaimana yang diculik dan menculik bahu-membahu dalam satu kubu untuk meraih kekuasaan. Saya hampir ngakak guling-guling loh melihat nama Budiman Sujatmiko yang selama ini dikenal sebagai aktivis 98 memenangkan sosok yang santer dikabarkan sebagai penculik. Dan ini malah lebih parah lagi, gabung satu barisan bersama dengan Titik Soeharto, salah satu princess Orde Baru. Mau dukung ya silakan sebenarnya. Bagi yang memang dari awal mendukung sebenarnya tidak masalah ya. Tapi lucunya bagi mereka yang dulu melawan habis-habisan malah menjadi penjilat dan memuja layaknya raja. Mereka bahkan rela menjadi tameng menghalau isu-isu yang terjadi di masa lalu.
Seperti yang tadi saya bilang, dulu teriak jangan pilih penculik, tapi kemudian berubah menjadi pendukung penculik. Urat malu sudah putus, sehingga tidak malu-malu menampilkan kekonyolan di depan publik. Memang dalam politik tidak ada kawan atau lawan, yang ada hanya persamaan kepentingan. Tapi mereka yang banting setir mendukung, padahal dulunya melawan mati-matian, ini ibarat bawa mobil kencang, tiba-tiba langsung balik kanan, banting setir tanpa rem ke arah yang berlawanan. Terlalu ekstrim. Terbalik tuh mobil. Jadi memang tidak salah jika Jarod Saiful Hidayat kemarin menyebut pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sebagai Neo Orba masa kini. Lihat saja, ada cendana di sana. Saya jujur sempat masih ada harapan pada Mas Gibran ya, tapi kini setelah melihat dengan jelas dan memang nyolok mata, saya benar-benar sudah fucked up dengan pasangan si tua dan si muda ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusukannya ada di Jawa Tengah. Gibran sok-sokan mau rebut Jateng, Ganjar kasih pelajaran keras. Jawa Tengah kandang banteng, anak ingusan takkan mudah tumbangkan serdukan banteng. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat, jadi insya Allah lah. Yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget kalau itu. Kalau tanya kandang banteng, yakin banget. Di Jawa Tengah itu sebaliknya pertarungan Prabowo dan Ganjar. Ganjar yang sangat kuat dikenal kandang banteng, tetapi juga itu rumah Jokowi, rumah politik Jokowi. Jadi ada pertarungan nanti antara Ganjar dan Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon presiden dari kubu PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku optimistis bisa memenangi suara di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Jateng masih menjadi kandang PDIP. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Ganjar juga menyinggung soal status kader PDIP Gibran Rakabuming Raka setelah memutuskan bergabung menjadi cawapres Prabowo. Menurut Ganjar, sistem kepartaian PDIP bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh partai dan biasanya akan luar biasa bekerjanya. Meski demikian, Ganjar memastikan Jateng merupakan basis kekuatan PDIP. Ini juga yang bikin Ganjar menang sebagai gubernur Jateng. Namun, bukan berarti Ganjar terlalu pede. PDIP akan membuat beragam strategi agar dia menang di Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran menyebut Jateng tidak mudah untuk dimenangi kubunya di Pilpres 2024 sebab Jateng menjadi basis kekuatan PDIP. Namun, Gibran yakin dengan semangat para relawan, Jateng bisa ia taklukkan. Oleh karena itu, Gibran memutuskan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah demi menggenjot elektoralnya di daerah tersebut. Tak hanya itu, Gibran juga bakal memfokuskan kerja para relawannya di daerah-daerah yang sempat dipimpin oleh Ganjar tersebut. Melihat tanggapan Ganjar soal PD-nya Gibran yang akan merebut suara PDIP, tentu sangat menampar kesombongan Gibran. Ganjar yang sudah bertahun-tahun menjadi kader PDIP tahu bagaimana harus bersikap dan bagaimana harus melangkah. Dan bukan tanpa alasan, 2 periode Ganjar menang di Jawa Tengah. Maka dari itu Ganjar memberikan pengertian soal suara PDIP dan tanggapan yang berisi untuk mengajari Gibran untuk tahu diri agar jangan berharap terlalu tinggi. Pernyataan Ganjar merupakan pesan tegas jika PDIP tak bisa diganggu siapapun. Capres PDIP ini sepertinya ingin memberikan pesan tegas, jika PDIP diganggu maka PDIP akan melawan. Tak peduli siapapun yang mengganggu, apalagi PDIP sudah terbiasa berpengalaman dalam melawan kekuasaan sejak zaman Orba. Pernyataan Ganjar menunjukkan bahwa PDIP tak takut dengan siapapun termasuk pihak yang sedang berkuasa. Jokowi dan PDIP sekarang sedang memasuki fase hubungan yang sangat rumit. Pernyataan Ganjar juga memberikan semangat untuk menghadapi pemilu 2024. Para pendukung Ganjar mendapat pukulan telak karena manuver keluarga Jokowi. Selama ini Jokowi menjadi tokoh elit PDIP yang begitu dipuja, dihormati, disukai para pendukung PDIP, apalagi di Provinsi Jateng. Tapi bukan PDIP dan Ganjar kalau tidak bisa memiliki strategi pemenangan yang jitu. Optimistis Ganjar membuktikan jika posisi Ganjar di Jateng akan tetap sama,
Bukan hanya karena berada di kandang banteng, tapi soal kualitas kinerja, pengalaman, dan tentu pasangan cawapres yang juga memiliki kapabilitas lebih baik dari cawapres yang lain. Apalagi anak muda sebagai salah satu bagian dari Gen Z juga merasa memiliki porsi dalam kontestasi politik ke depan. Generasi muda bukanlah hanya sekedar objek politik yang hanya bertugas menyumbang suara, namun sebagai subjek yang menentukan arah bangsa melalui pesta demokrasi 5 tahunan. Kegagalan pemetaan politik dan menanggapi kegaduhan dapat saja menjadi senjata makan tuan yang mungkin tidak diperhitungkan. Jangan sampai simpati para Gen Z ini berubah menjadi antipati terhadap politik ataupun partai tertentu. Seperti dikutip dari Kompas edisi Selasa 31 Oktober, disebutkan berdasarkan data pemilih tetap untuk pemilu 2024, sebanyak 52% atau 106,3 juta pemilih muda berusia 17-40 tahun dari 204,8 juta pemilih. Presentase pemilih berusia 17-30 tahun sebesar 31,29%, angka yang cukup besar dan berpotensi menentukan arah Pilpres apabila berhasil menggait suaranya. Tentu saja Ganjar akan berhasil, sebab kesukaan publik terhadap Mahfud MD lebih tinggi dibanding pada Gibran juga Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Bahkan hal itu terlihat pada kalangan generasi milenial dan Gen Z. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Gibran yang sombong dan tak tahu diri. Jadi, bagaimana menurut Anda?